gelar perkara khusus di tingkat Polda. Gimana? Kalau gelar perkara khusus upaya hukum dari pengacaranya, dan kalau itu dilakukan bagus, artinya dia melakukan upaya hukum sebelum masuk ke pra peradilan. Ya, lajang. Terus dan itu saya rasa hal yang wajar ya. Jadi setiap warga negara, apalagi itu lawyer, meminta gelar perkara khusus, itu namanya upaya hukum. Ya monggo silakan, itu tidak bisa dibatasi karena itu hak dari terlapor maupun pelapor. Ada lagi? Lalu dengan mereka juga meminta untuk ijazah Pak Jokowi masih disita. Oh, minta disita. Kewenangan penyitaan ada pada penyidik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, cenderung penyitaan itu dilakukan itu pada hal-hal yang bersifat memang untuk pembuktian ijazah palsu. Nah, pertanyaannya, apa yang dilaporkan di Polda Metro? Ijazah palsu atau pencemaran? Nah, itu kembali kepada kewenangan penyidik. Sita menyita itu kembali ke kewenangan penyidik. Dan itu di KUHP diatur tentang tata cara penyitaan. Nah, apalagi? Bang, ini kan Dian Sandi juga kemarin sudah diperiksa juga sama Polda Metro Jaya terkait juga laporan Pak Jokowi. Nah, itu kan di situ juga Sandi juga mengatakan niat baik saya ingin membela Pak Jokowi. Tapi kan dia memposting Ya. pertama kali ijazah tersebut. Oke, 2020 menurut data analisis dari Badan Intelijen Netizen, ya, itu dimulai dari 2020 postingan seorang Roy Suryo dengan posting ijazah Pak Jokowi, kopiannya ada di Twitternya. Nah, itu tahun 2020 sudah dimulai bahwa Bang Roy sudah atau Mas Roy sudah me-upload di akun Twitternya. Nah, jadi bukan dari Dian Sandi. Dian Sandi itu baru-baru. Nah, ini 2020. Gitu. Jadi kita jangan mencari kambing putih karena kambing hitam sudah nggak ada. Sekarang yang top kambing putih. Nah, kalau mau cari kambing putih, ya cari tempat lain aja. Ini udah masuk penyidikan. Mari kita ikuti, ya. Kalau saya sih saya sudah malas untuk berkomentar. Kenapa? Karena ini udah masuk tahap penyidikan. Sebentar lagi, ya, ini saya sampaikan bahwa saya diperiksa hari Kamis yang harusnya besok. Tapi karena memang ya mudah-mudahan bisa bareng sama Bapak Insinyur Joko Widodo, tapi kayaknya Pak Jokowi belum bisa diperiksa dia. Jadi kami yang diperiksa itu kalau jadwalnya sih harusnya besok, tapi saya undur menjadi hari Kamis. Nah, biasanya kalau sudah advokat public defender diperiksa, ya, tanda-tandanya. Ini saya ucapkan lagi di media, ya, tanda-tandanya. Kalau sudah saya diperiksa, berarti seorang yang diperiksa lagi, kelompok mereka itu akan diperiksa. Siapa aja akan diperiksa, terus apakah dia akan naik status pada saat pemeriksaan. Tapi kita lihat setelah saya diperiksa nanti pasti ada kejutan. Nah, setiap advokat public defender habis diperiksa, dia ada kejutan. Kemarin saya terakhir diperiksa, nah SD. Nah, ini nanti terakhir lagi diperiksa. Nah, tanda-tandanya kita lihat aja. Apakah mereka dipanggil semua random atau sekaligus? Ya monggo silakan gitu. Artinya ini masuk ke ranah penyidikan, silakan penyidik itu kewenangan lah. Mau dia mau gelar perkara, mau melakukan apa, yang penting itu sesuai dengan prosedur hukum, itu kembali ke hak daripada semua warga negara Indonesia. Bang, setelah naik, setelah menurut proses aja kali Bang, apa gimana Bang untuk gelar perkara itu? Gelar perkara khusus itu bukan mengulur.
itu kita lihat apakah itu nanti diminta oleh mereka, apakah diwujudkan oleh penyidik, itu kembali lagi kewenangan penyidik, ya, kewenangan penyidik itu di Perkap itu, KUHAP kan enggak. Jadi kita lihat aja apakah penyidik mau menerima itu, sedangkan Perkap, ya. Bang, setelah naik penyidikan, apa pesan abang kepada Roy Suryo CS nih? Kuatkan batin, iman, sering-sering berkumpul sama keluarga. Bang, menanggapi soal Egy Sujana yang sudah melakukan ke Amnesty International seperti apa, Bang? Saya tidak mau mengomentari Bang Egy. Kenapa? Saya nggak tahu keterlibatannya apa. Tapi kita lihat aja. Ya, intinya bahwa kita konsen pada pemfitnah, ujaran kebencian, dendam, ya. Apalagi tuh kayak dendam banget itu. Ya, kita lihat aja bagaimana motif di balik rangkaian dokter Tifa ini. Saya nggak tahu nih, dokter ahli ijazah atau apa. Saya nggak tahu nih. Teman-teman tahu nggak dokter Tifa itu dokter apa? Dokternya analis atau apa? Telematika atau apa? Hah? Atau mungkin ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo lagi sakit atau apa mau diperiksa? Dikit-dikit tunjukin ijazahnya, kata dokter Tifa. Tunjukin ijazahnya baru dia mau diperiksa. Emang lagi sakit itu ijazah, ya. Bang, abang kalau melihat Roy Suryo begitu berani, lantang menyampaikan, artinya menyerang secara langsung pada Pak Jokowi, abang melihatnya ada kekuatan apa mungkin Roy Suryo di belakang Roy Suryo, atau ada orang lain yang justru memanfaatkan Roy Suryo, atau apa? Abang melihatnya apa? Tinggi sekali nih grafiknya. Kalau gini loh, ini pasti saya sudah sampaikan kemarin ada grand design ya, grand design terkait persoalan ini. Kenapa saya bilang grand design? Diatur dari 2020 nih, saya nggak bilang Bang Roy, ya, tetapi ini 2020 mulai terjadi tuh hal-hal ini. Kemudian timbul Fufu-Papa, kemudian pemaksulan Gibran, ya. Kemudian dikorek juga tuh, dicoba ibu kita, Ibu Iriana. Tapi semuanya zong. Kenapa? Ya nggak bisa gitu loh dibawa-bawa ke ranah politik. Kalau politik bertabrakan dengan hukum, yang menang tuh pasti hukum. Gitu loh. Kenapa? Karena hukum itu bukti, bukan isu. Nah ini gitu loh. Jadi kalau dikatakan ada grand design, pasti ada grand design. Semua bisa merasakan itu. Karena kenapa? Nggak berarti menyerang keluarga Bapak Insinyur Joko Widodo gitu. Yang kami sayangkan adalah bahwa yang melakukan datang menggeruduk rumah Bapak rame-rame 3 bis, tunjukin ijazahnya, itu aja loh. Itu kan haknya beliau menunjukin atau enggak. Dan KIP, ya, undang-undang KIP, Keterbukaan Informasi Publik, itu kan belum ada dari Komisi Informasi. Jadi gini loh, yang berhak nunjukin itu Bapak Joko Widodo, haknya dia mau tunjuk apa enggak. Kalau enggak mau ya jangan dipaksa, jangan diintervensi dong, jangan dipaksa. Dipaksa itu namanya intimidasi. Kalau kamu intimidasi ya berhadapan dengan hukum, gitu loh. Nah terus yang kedua adalah ya, yang paling membuat kami merasa miris, datang rame-rame duduk rumah, ya, mengintervensi Bapak, mengintimidasi Bapak. Tunjukin ijazah. Ini kan lucu, gitu loh. Jadi inilah persoalan ijazah. Kalau kalian kangen pasti ketemu nanti ya pada saat sidang perintah pengadilan. Kalau perintah pengadilan loh ya. Nah, tapi kalau yang lain-lain, ntar dulu. Jadi skripsi ke UGM, tempat jadi UGM tuh. Yang lucunya skripsi itu
UGM yang nyetak, ya, maaf, UGM yang menyimpan, yang nyetak, ntar salah ngomong ini protes lagi. UGM yang menyimpan, mau lihat skripsinya lihat di UGM, ya, ijazah UGM yang ngeluarin, ya kan? Nah, yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia saat ini yang jadi geli-geli banget, norak banget adalah bahwa ya yang mengeluarkan itu siapa? UGM. Skripsinya di mana? UGM. Nah, pertanyaan timbul sekarang. Ada yang S1 nggak sini? S1. Kamu punya S1 dikeluarkan sama siapa? Kampus. Dapat sertifikat ijazah dari kampus. Oke. Sekarang skripsimu ada di kampus atau di mana? Satu ada di rumah kan? Satu ada di kampus. Nah, kalau didapat di kampus, keluaran kampus palsu menurut mereka. Palsu itu. Kamu ijazah wartawan ini S1 ini palsu semua. Palsu kalian itu. Karena di kampus kan. Nah, berarti ada oknum kampus yang mencetak kamu punya skripsi, yang mencetak kamu punya ijazah. Oknum kampus loh. Saya nggak percaya kalian itu asli. Kecuali sudah diela, ya, oleh Suryo. Yes. Kalau sudah diela sama dia, error level analysis. Wah, keren banget istilah. Waduh, udah pusing deh. Pokoknya intinya yang punya skripsi di kampus, yang punya ijazah di kampus, bisa saja palsu. Itu nggak benar itu. Harus diela dulu kalian. Ya, gitu ya. Satu lagi.